Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Informasinya disampaikan bahwa resmi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau resmi berdasarkan Kepmenpan RB dengan nomor 648 tahun 2023. Inilah honorer yang terpilih dalam pengangkatan P3K tanpa tes. Pertanyaan, apakah pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa tes? Semuanya honorer ikut demikian? Tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Apa kira-kira jawabannya? Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kabar baik untuk para tenaga honorer dalam rangka pengangkatan status menjadi aparatur sipil negara atau ASN jalur P3K tanpa seleksi tes. Syukur dengan hal ini apabila jadi kenyataan, di mana terdapat dua golongan honorer yang diprioritaskan untuk pengangkatan menjadi P3K tahun 2024 mendatang ini, serta kesempatan menjadi terbuka besar dengan kuota khusus mencapai 80%. Dan ini adalah sudah disimpulkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, yaitu untuk menindaklanjuti dan untuk menjawab seruan hati para honorer, maka nanti di tahun 2024 honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa tes. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terdapat jaminan untuk nasib tenaga honorer yang kini masih dalam tanda tanya. Ada apa dengan ini? Padahal dalam undang-undang tersebut telah diatur terkait dengan penyelesaian tenaga honorer maksimal Desember 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, kembali menegaskan bahwa Undang-Undang ASN 2023 akan mencegah adanya PHK, yaitu PHK massal di kalangan tenaga honorer. PHK massal tidak diperkenankan. Selain itu, dengan adanya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 648 tahun 2023 yang mengatur tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional, maka dapat membuka peluang bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi aparatur sipil negara dengan tes pada tahun 2024 juga. Jadi tidak dibatasi kemungkinan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu honorer. Berikut ini syarat yang tercantum dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau dalam surat keputusan atau keputusan Kepmenpan RB nomor 648 2023. Ini untuk para honorer yang akan diangkat sebagai aparatur sipil negara. Pertama, memiliki masa kerja minimal 2-7 tahun dalam bidang setara jabatan fungsional. Yang kedua, khusus pelamar dosen wajib memperhatikan jenjang pengalaman dan kualifikasi yang setara dengan posisi yang dituju. Yang ketiga, honorer wajib menyerahkan surat keterangan bekerja yang sudah ditandatangani oleh pihak unit kerja sebagai mana menjadi bukti yang sah.
Yang keempat, daftarlah dalam kesempatan SSCSN suatu yang dibuka oleh BKN. 5. Lulus tahapan seleksi administrasi dan kompetensi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 648/2023 juga membuat tentang kriteria pelamar terdapat pada diktum atau butir-butir ketetapan pertama hingga ke-8. Diktum pertama berbunyi bila jenis kebutuhan P3K 2023 meliputi khusus dan umum. Adapun untuk pelamar khusus, yaitu merupakan XT tenaga honorer kategori 2 atau TK2 yang terdaftar dalam database BKN dan melamar pada instansi pemerintah atau tenaga non-ASN, mereka yang bekerja di instansi pemerintah dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Selanjutnya, diktum kelima menjelaskan bila pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Pengalaman juga berbeda-beda, ini tergantung jenjang jabatan yang dilamar. Kemudian, khusus jabatan fungsional dosen harus berpengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Terkait dengan penentuan kebutuhan juga dijelaskan pada diktum ke-9 hingga ke-11. Disebutkan bila kebutuhan khusus memiliki kuota yang lebih banyak, yakni 80% dibandingkan dengan kebutuhan umum yang paling sedikit adalah hanya 20%. Ketentuan terkait hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah di SSCSN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKD. Selanjutnya, untuk proses seleksi P3K terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang dijelaskan pada diktum ke-12 hingga ke-22. Untuk proses wawancara perlu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas peserta. Kemudian untuk peserta P3K kebutuhan khusus dinyatakan lulus berdasarkan peringkat terbaik. Kebutuhan yang diisi terlebih dahulu adalah peserta XTK2 diikuti oleh non-ASN. Demikian informasinya, tentunya ini adalah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam hal pengangkatan orang menjadi aparatur sipil negara. Jadi P3K yang termasuk ke dalam kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas serta berperingkat terbaik. Bila kebutuhan di instansi daerah belum terpenuhi, kebutuhan bisa diisi dari pelamar jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda. Sedangkan jika kebutuhan di instansi pusat sudah tidak terpenuhi, pengisian kebutuhan hanya diperlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan kebutuhan dan jabatan yang sama. Kemudian, jika terdapat jabatan kebutuhan umum yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut bisa diisi oleh peserta kebutuhan khusus dengan ketentuan tertentu. Jadi selain itu, untuk mekanisme seleksi P3K dikecualikan untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah pada tahun 2023 ini. Keputusan tersebut ditetapkan sejak tanggal 3 September 2023. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.